Halo, perkenalkan, nama saya Fabianus Pamanegara Sayabegen. Saya dari Sekolah Tinggi Perikanan, jurusan Teknologi Pengolahan Sumber Daya Perairan semester 4. Di sini saya akan menyampaikan beberapa aplikasi atau web yang berhubungan dengan spesies-spesies yang ada di muka bumi ini. Aplikasi yang pertama yaitu EOL atau Encyclopedia of Life. Aplikasi ini merupakan upaya internasional yang dipimpin oleh Museum Nasional Sejarah Alam Institusi Smithsonian untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang makhluk hidup dengan menyediakan akses digital gratis, terbuka, multibahasa ke informasi terpercaya tentang semua spesies yang dikenal. EOL dapat ditemukan di web di sini. EOL menyediakan data-data keanekaragaman hayati seperti ukuran tubuh, preferensi habitat, musim, warna, dan sebagainya. Aplikasi ini didirikan pada tahun 2018 mulai hibah dari John D. dan Catherine T. MacArthur Foundation dan Alfred P. Sloan Foundation. EOL telah tumbuh menjadi salah satu sumber informasi keanekaragaman hayati digital gratis terbesar di dunia dengan informasi yang dikuratori pada hampir 2 juta spesies. Aplikasi selanjutnya yaitu All Catfish Species Inventory. Aplikasi ini merupakan fasilitas penemuan, deskripsi, dan penyebaran pengetahuan tentang semua spesies ikan lele oleh konsorsium global ahli teknologi dan sistematis. Web ini dibuat pertama kali pada 17 April 2002 yang menjelaskan tentang masa depan ikan lele raksasa mungkin sedang terancam, dan dikembangkan kembali pada tahun 2003 yang menjelaskan deskripsi morfologi lele, filogenik, dan makropalusi. Lalu dikembangkan lagi pada tahun 2004 tentang penangkapan ikan lele, dikembangkan kembali tahun 2005 hingga 2009 pada 19 Februari yang menjelaskan tentang aplikasi baru. Situs web ini didukung dari NSF sebagai pendukung. Produk-produk ACSI akan mencakup taksonomi lengkap ikan lele dengan produk identifikasi terkini, atlas, katalog, dan daftar periksa spesies, studi filogenetik tentang hubungan tingkat tinggi di antara ikan lele, dan klasifikasi prediksi yang lebih baik. Sampel besar ikan air tawar dari pengumpulan yang buruk daerah ditambahkan ke koleksi permanen di AS dan lembaga asing dan meningkatkan komunikasi internasional di antara para ahli taksonomi ikan. Aplikasi selanjutnya yaitu ASEAN Central Biodiversity atau ACB. Aplikasi ini adalah pusat keunggulan regional antara pemerintah yang memfasilitasi kerja sama dengan koordinasi di antara ASEAN dan dengan pemerintah nasional yang relevan, organisasi regional dan internasional tentang konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati, dipandu oleh pembagian manfaat yang adil dan merata yang timbul dari
penggunaan keanekaragaman hayati. ACB bertujuan untuk memfasilitasi program konservasi layanan pengembangan kapasitas. Aplikasi ini didirikan pada tahun 2005 dan berlokasi di Los Banos, Filipina. Aplikasi ini didirikan pada tahun 1998 ketika 10 AMS mendirikan proyek Pusat Regional Keanekaragaman Hayati ASEAN atau ARCBC dengan dukungan dana dari Uni Eropa. Proyek ini dilaksanakan dengan dua tujuan utama. Yang pertama, mengintensifkan konservasi keanekaragaman hayati, dan yang kedua, mempromosikan jejaring kelembagaan di antara negara-negara ASEAN dan antara organisasi mitra ASEAN dan Uni Eropa. Aplikasi selanjutnya yaitu iNaturalis. iNaturalis merupakan proyek sains dan jejaringan sosial online para naturalis, ilmuwan, warga negara, dan ahli biologi yang dibangun berdasarkan konsep pemetaan dan berbagai pengamatan keanekaragaman hayati. iNaturalis dapat diakses melalui situs web atau aplikasi seluler. Aplikasi ini digunakan pada tahun 2008 sebagai informasi sekolah US Berkeley. Pada 24 April 2014, iNaturalis bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan California. Pada tahun 2017, iNaturalis menjadi inisiatif bersama antara California Academy of Science dan National Geographic Society. Di dalam web ini kita dapat berpartisipasi dalam pengamatan terhadap flora dan fauna dan keanekaragaman hayati lainnya yang hanya bermodalkan ponsel atau telepon genggam. Ini selanjutnya yaitu IUCN Red List. Aplikasi ini ditetapkan berdasarkan kriteria yang tepat untuk mengevaluasi risiko kepunahan ribuan spesies dan subspesies. IUCN memiliki tujuan untuk menyampaikan urgensi masalah konservasi kepada publik dan pembuatan kebijakan serta membantu masyarakat internasional Union for Conservation of Nature atau IUCN 1996. Aplikasi ini bertujuan memberi informasi dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies untuk memberitahukan dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Aplikasi ini didirikan pada tahun 1964. Daftar merah spesies terancam internasional Union of Conservation for Nature telah berevolusi menjadi sumber informasi paling komprehensif di dunia mengenai status konservasi global spesies hewan, jamur, dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu aplikasi CITES. CITES, Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Fauna dan Flora Liar yang terancam punah, adalah perjanjian internasional antara pemerintah. Tujuannya untuk memastikan bahwa perdagangan internasional spesimen hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam kelangsungan hidup mereka. Aplikasi ini bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. CITES pertama kali dibentuk pada tahun 1960-an. Diskusi internasional tentang regulasi perdagangan satwa liar untuk tujuan konservasi adalah sesuatu yang relatif baru. Dengan melihat ke belakang, kebutuhan CITES jelas. Setiap tahun perdagangan satwa internasional diperkirakan bernilai miliaran dolar dan mencakup ratusan juta spesimen tumbuhan dan hewan. Tingkat eksploitasi beberapa spesies hewan dan tumbuhan tinggi dan perdagangan di dalamnya, bersama-sama dengan faktor-faktor lain seperti hilangnya habitat,
mampu sangat menghabiskan populasi mereka dan bahkan membawa beberapa spesies mendekati kepunahan. Selanjutnya yaitu alga base. Alga base adalah basis data informasi tentang alga yang mencakup organisme darat, laut, dan air tawar. Saat ini, data untuk ganggang laut, terutama rumput laut, adalah yang paling lengkap. Aplikasi ini berevolusi dari situs rumput laut Michael Burry dan telah berkembang menjadi basis data alga dari seluruh dunia dan di air tawar, daratan, dan payau serta habitat laut. Aplikasi ini didirikan pada 2005. Basis data memuat sekitar 65.000 nama dan hingga September 2006 122.240 spesies dan nama infraspektif berada di basis data dengan 5.826 gambar dan 38.290 item bibliografi, 138.706 catatan distribusi. Saat ini data untuk gangguan laut, terutama rumput laut, adalah yang paling lengkap. Sekitar 30.000 spesies alga dimasukkan. Spesies selanjutnya yaitu ITIS. ITIS merupakan kemitraan Amerika dari agen-agen federal yang dirancang untuk memberikan informasi konsisten dan dapat diandalkan tentang taksonomi spesies biologis. Berbasis data ini diambil dari komunitas besar pakar taksonomi. Staf konten utama ditempatkan di Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian dan layanan TI disediakan oleh Fasilitas Survei Geologi AS di Denver. Fokus utama ITIS adalah spesies Amerika Utara, tetapi banyak kelompok biologis ada di seluruh dunia dan ITIS bekerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan cakupan globalnya. ITIS pada awalnya dibentuk pada tahun 1996 sebagai kelompok antar lembaga di dalam pemerintah federal AS yang melibatkan beberapa agen federal AS dan kini telah menjadi badan internasional dengan lembaga pemerintah Kanada dan Meksiko berpartisipasi. Misi selanjutnya yaitu BIS atau Biodiversity Information System for Europe. BIS adalah titik masuk tunggal untuk data dan informasi tentang keanekaragaman hayati yang mendukung implementasi strategi UE dan target IC di Eropa. Konten dan layanan sedang dikembangkan dalam kolaborasi dengan penggunaan utama dan penyediaan informasi strategi keanekaragaman hayati Eropa hingga tahun 2020 dan target IC global. Selanjutnya yaitu aplikasi GBIF atau Global Biodiversity Information Facility. Aplikasi ini merupakan organisasi internasional yang berfokus pada penyediaan data ilmiah tentang keanekaragaman hayati melalui internet dengan menggunakan layanan web. Aplikasi ini bertujuan untuk memfasilitasi akses bebas dan terbuka ke data keanekaragaman hayati di seluruh dunia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Aplikasi ini muncul dari rekomendasi 1999 oleh subkelompok informatika keanekaragaman hayati dari organisasi untuk kerjasama ekonomi dan forum megasinses pembangunan. Aplikasi selanjutnya yaitu Wikispecies. Wikispecies ini bertujuan
atau merupakan proyek online berbasis wiki yang didukung oleh Wikimedia Foundation. Wikispecies tersedia di bawah lisensi dokumentasi bebas GNU dan CC BY-SA 3.0. Wikispecies bertujuan untuk membuat katalog konten gratis komprehensif untuk semua spesies. Proyek ini diarahkan pada para ilmuwan, bukan pada masyarakat umum. Benedict mengordinasikan upaya beberapa orang yang tertarik untuk terlibat dengan proyek dan menghubungi para pendukung potensi pada awal musim panas 2004. Database dievaluasi para administrator menghubungi beberapa dari mereka telah sepakat untuk memberikan data mereka untuk Wikispecies. Selanjutnya yaitu Catalog of Life. Aplikasi ini merupakan database online yang menyediakan indeks paling komprehensif dan otoritatif di dunia untuk spesies hewan, tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme yang dikenal. Katalog tersedia dalam 12 bahasa dan digunakan oleh ilmuwan riset, ilmuwan warga negara, pendidik, dan pembuat kebijakan. Katalog ini juga digunakan oleh Perpustakaan Warisan Keanekaragaman Hayati, barcode, sistem data kehidupan, ensiklopedia kehidupan, dan fasilitas informasi keanekaragaman hayati global. Katalog saat ini mengumpulkan data dari 168 basis data taksonomi peer review yang dikelola oleh lembaga spesialis di seluruh dunia. Pada 2018 katalog ini mencantumkan 1.744.204 dari spesies yang ada di dunia sejauh 2,2 M yang diketahui oleh para ahli taksonomi di planet ini. Bagi selanjutnya yaitu FishBase. FishBase adalah basis data spesies ikan global, khususnya ikan bersirip. Ini merupakan basis data online terbesar dan paling luas diakses tentang ikan dewasa di web. FishBase menyediakan data spesies yang komprehensif, termasuk informasi tentang taksonomi, distribusi, geografis, biometrik, dan morfologi, perilaku dan habitat, dinamika, ekologi, dan populasi, serta data reproduksi, metabolisme, dan genetik. Pada November 2008, FishBase memasukkan deskripsi 34.000 spesies dan subspesies, 323.200 nama umum di hampir 300 bahasa, 38.900 gambar, dan referensi 55.300 karya dalam literatur ilmiah. Situs ini memiliki sekitar 700 pengunjung unik per bulan. Asal-usul FishBase kembali ke tahun 1970-an ketika ilmuwan perikanan Daniel Pauly menempati dirinya berjuang untuk memenuhi sebuah hipotesis tentang bagaimana kemampuan tumbuh ikan dipengaruhi oleh ukuran insang mereka. Pada saat itu, manajemen perikanan menggunakan model analitik yang membutuhkan perikanan untuk pertumbuhan dan kematian ikan. Selanjutnya yaitu California Academy of Sciences. Aplikasi ini merupakan lembaga ilmiah dan pendidikan terkenal yang didedikasikan untuk menjelajahi, menjelaskan, dan mempertahankan kehidupan di bumi. Aplikasi ini juga mengoperasikan Institut
bergengsi untuk ilmu pengetahuan dan keberlanjutan keanekaragaman hayati atau IBSS. Sebagai cabang penelitiannya menyumbangkan beberapa peneliti paling penting di dunia di bidang taksonomi, filogenetik, dan studi keanekaragaman hayati. Aplikasi ini didirikan pada tahun 1853, hanya 3 tahun setelah California bergabung dengan Amerika Serikat menjadi masyarakat pertama dari jenisnya di AS Barat. Tujuannya adalah untuk melakukan survei sistematis menyeluruh dari setiap bagian negara dan pengumpulan kabinet dari produksi langka dan kaya. Itu diganti nama menjadi California Academy of Sciences yang lebih inklusif pada tahun 1868. Selanjutnya yaitu World Register of Marine Species atau WORM. Aplikasi ini merupakan basis data taksonomi yang bertujuan untuk memberikan daftar nama-nama organisme laut yang otoritatif dan komprehensif. Konten registry diedit dan dikelola oleh spesies ilmiah pada setiap kelompok organisme. Para ahli taksonomi ini mengontrol kualitas informasi yang dikumpulkan dari literatur ilmiah primer serta dari beberapa basis data regional dan taksonomi spesies eksternal. Pada Februari 2018, World berisi daftar untuk 480.931 nama spesies laut termasuk sinonim, di mana 240.633 adalah spesies laut yang valid atau 95% diperiksa. Tujuan mereka adalah memiliki daftar untuk masing-masing dari sekitar lebih dari 240.000 spesies laut. Aplikasi selanjutnya yaitu NOAA atau National Marine Sanctuaries. Aplikasi ini merupakan zona di perairan Amerika Serikat tempat lingkungan laut menikmati perlindungan khusus. Program ini dimulai pada tahun 1972 sebagai tanggapan atas keprihatinan publik tentang keadaan ekosistem laut. Suaka Laut Nasional adalah perairan yang dilindungi yang mencakup habitat seperti terumbu karang, hutan rumput laut, ngarai laut dalam, dan situs arkeologi bawah laut. Program Suaka Laut Nasional atau NMSP, sebuah divisi dari Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional atau NOAA, mengelola 13 suaka laut nasional. Program ini dimulai setelah tumpahan minyak Santa Barbara 1969 di lepas pantai California membawa masalah ekosistem laut menjadi perhatian nasional. Kongres Amerika Serikat merespons pada tahun 1972 dengan Undang-Undang Perlindungan Laut, Penelitian dan Cagar Alam yang memungkinkan penciptaan cagar laut. Selanjutnya yaitu NOAA Fisheries. NOAA Fisheries merupakan agen federal Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya laut nasional. Badan ini melestarikan dan mengelola perikanan untuk mempromosikan keberlanjutan dan mencegah potensi ekonomi yang hilang terkait dengan penangkapan ikan yang berlebihan, spesies yang menurun, dan habitat yang terdegradasi. Aplikasi ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan sumber daya hayati laut bangsa dan habitatnya di Amerika Serikat. Zona ekonomi yang membentuk ke arah laut 2000 mil laut, 230 mil
banding 370 km dari garis pantai. Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut dan Undang-Undang Spesies Terancam Punah. Badan tersebut juga memantau pemulihan spesies laut yang dilindungi, spesies salmon liar, paus, dan penyu. Selanjutnya yaitu OBIS atau Ocean Geographic Information System. Aplikasi ini merupakan titik akses berbasis web untuk informasi tentang distribusi dan kelimpahan spesies hidup di laut. Ini dikembangkan sebagai komponen manajemen informasi dari Sensus Kehidupan Laut atau COML 10 tahun dari 2001 sampai 2010, tetapi tidak terbatas pada data yang berasal dari SOML. Aplikasi ini sebagai atlas online di seluruh dunia untuk mengakses, memodelkan, dan memetakan data biologis laut dalam konteks geografis multidimensi. Pada Juli 2018, situs web OBIS menyatakan bahwa sistem ini menyediakan akses ke lebih dari 45 juta pengamatan hampir 120.000 spesies laut. Berkurangnya jumlah nama yang disebutkan sebagai hasil dari resolusi sinonim, yaitu pengurangan taksa yang dicatat dengan banyak nama untuk satu nama yang diterima berdasarkan kontribusi dari 500 institusi dari 56 negara. Gagasan awal untuk OBIS dikembangkan pada pertemuan COML tentang kehidupan laut bentik atau dasar tinggal ke situs web http://marine.redgears.edu di RedGear pada tahun 1998 untuk menunjukkan konsep awal OBIS. Selanjutnya yaitu Census of Marine Life. Aplikasi ini merupakan inisiatif ilmiah 10 tahun, yaitu 650 juta US dollar yang melibatkan jaringan peneliti global di lebih dari 80 negara yang terlibat untuk menilai dan menjelaskan keragaman, distribusi, dan kelimpahan kehidupan di lautan. Perluasan konsep awal dari suatu sensus ikan menjadi sensus kehidupan laut yang komprehensif. Para ilmuwan sensus menemukan lebih dari 6.000 spesies laut yang berpotensi baru untuk ilmu pengetahuan dan telah menyelesaikan deskripsi formal 1.200 diantaranya hingga 2010. Menurut Jess Ausubel, Senior Research Associate dari Program for Human Environment of Rockefeller University dan penasihat sains untuk Alfred P. Sloan Foundation, ide untuk sensus kehidupan laut berasal dari percakapan antara dirinya dan Dr. J. Frederick Gressly, seorang ahli kelautan dan profesor ekologi bentik di Rutgers University pada tahun 1996. Selanjutnya yaitu NCB. NCB adalah bagian dari Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika Serikat atau NLM, cabang dari National Institutes of Health atau NIH. Aplikasi ini menyimpan serangkai database yang relevan dengan bioteknologi dan biomedis dan merupakan sumber daya penting untuk alat dan layanan bioinformatika. Basis data utama termasuk GenBank untuk sekuen DNA dan PubMed, database bibliografi untuk literatur biomedis. Database lain termasuk database NCB Epigenomics. Semua database ini tersedia online melalui mesin pencari Enter.
Aplikasi ini terletak di Bethesda, Maryland, dan didirikan pada tahun 1988 melalui undang-undang yang disponsori oleh Senator Claude Pepper. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan tentang aplikasi ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.